khairukum linisaikum, sebaik-baik kamu yang paling baik sama wanita-wanita di sekitarmu, mulai dengan perlakuan terhadap istri. Jadi Nabi itu romantisnya dimulai dari sebaik-baik kamu yang paling baik sama perlakuan sama wanita sekitar. Karena betapa banyak budaya jahiliyah di kalangan masyarakat Arab yang memperlakukan wanita dengan cara yang hina tadi. Nabi menegur. Bahkan dulu ada seorang sahabat yang maaf ya masih usaha kebiasaan buruk, yaitu ngeprank. Jadi ada seorang wanita naik onta nih, kayak sekarang tuh mungkin naik motor, naik sepeda gitu. Tiba-tiba dikagetin lewat seruling gitu, gitu. Kan itu ngeprank ya. Itu sontak wanita ini hampir kejengkang gitu, hampir jatuh dia. Nabi nggak marah gitu ya, ditepuk pundaknya dan keras, pak kata Nabi, urfuk ya Adjasah, waihak bil kuarir. Bersikap lembutlah engkau wahai Adjasah, di depanmu ada gelas-gelas kaca. Jadi memberi istilah gelas-gelas kaca itu Rasul ya, bukannya dia niati ya. Rasul. Jadi Rasul ingin memuliakan perempuan. Bahkan hadis terakhir atau sabda Nabi di saat haji wada itu kan haji terakhir, di mana sehaji perpisahan Nabi yang menjelang ajalnya datang. Para ulama bahkan menyimpulkan seluruh intisari ajaran Islam itu ada di haji wada. Nah, haji wada itu di antara pesannya Rasul kepada sahabat apa? Istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Aku wasiatkan kalian berbuat baik kepada wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang panjang, diberikan rezeki, dan mudah-mudahan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita sama-sama simak dan ikuti bersama kajian Sabtu siang Masjid Raya Al-Hakim yang akan disampaikan oleh Mukarram Ustaz Dendri Jaisur Rahman dengan tema romantisme Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura, kami persilakan. Baik, masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, Jamaah Masjid Al-Hakim Menteng, semoga Allah berkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mau masuk surga nggak Bu? Mau sekarang atau nanti? Mau bilang sekarang khawatir diaminin ya. Bukan berarti kita takut kalau sekarang, tapi kita sadar diri mungkin bekal kita belum cukup ya. Makanya datangnya kita di sini supaya kita menambah bekal kita, supaya benar-benar kita dibawa ke dalam surga insyaallah. Salam cinta tak bosan saya sampaikan buat Ananda yang hadir. Ada 1, 2, baru 2 orang ya, anak-anak kita yang di siang ini meramaikan masjid rumah Allah. Jadi memang di antara yang
diingat anak-anak di masa kecil itu bukan pesan tapi kesan. Dia ngikut kajian itu dia nggak tahu ustadznya ngomong apa, pesannya apa nggak tahu, tapi kesannya dia tahu. Kalau hadir dalam majelis ilmu dia merasa nyaman, dia merasa bahagia, besok dia mau datang lagi, maka kita telah membangun kesan. Sehingga kalau masjid mampu membangun kesan yang baik, insya Allah anak-anak kita tumbuh, kalaupun dia nggak betah di rumah, larinya ke masjid. Jadi bukan nongkrong di duku atas ya, selebeo bukan. Bukan kayak anak-anak yang larinya lebih banyak di jalanan. Kalau ada anak-anak yang nongkrong di luar, lebih betah berada di luar dibandingkan berada di masjid, ini salah satu bahan muhasabah. Karena berarti masjid belum mampu membuat semua orang merasa nyaman, terutama anak-anak. Jadi mengingatkan anak-anak boleh supaya tertib, tapi memberikan kesan yang ramah wajib. Karena kalau mereka suatu saat ada masalah, yang kebayang itu tempat yang nyaman dan hangat. Pernah suatu hari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi putrinya, namanya Fatimah. Beliau bertanya dengan putrinya, Aina ibnu Amik, sepupuku Ali di mana? Alias mantunya Nabi. Rasul nanya, Ali di mana? Apa kata Fatimah? Kana baini wa bainahu syai'un. Aku dan dia lagi ada masalah. Jadi lagi ada konflik, lagi habis ribut ya. Jadi namanya rumah tangga itu niscaya ada konflik. Bahkan rumah tangga sekelas Fatimah, putrinya Nabi. Kemudian katanya, dan Ali pergi meninggalkan aku, nggak tahu kemana, kesel aja dia pergi. Maka Rasulullah memanggil satu sahabat, diminta cari di mana Ali. Saat itulah sahabat ini baru disuruh Rasul, tak lama melapor, ya Rasulullah, Ali fil masjid huwa raqidun. Ya Rasulullah, Ali di masjid dan dia lagi tidur. Jadi dulu orang-orang itu kalau kabur dari rumah karena ada konflik, maka nyarinya gampang. Nyarinya di mana? Di masjid. Bukan di taman, bukan di kafe, bukan di mall. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang mereka yakini menjadi tempat nyaman buat mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Lagi bete nih, lagi stres nih, ke masjid. Makanya tanggung jawab masjid diantaranya mengajak supaya orang kalau lagi ada masalah mau tidur boleh. Tidur di masjid boleh nggak Ustadz? Jangan ada tulisan tuh dilarang tidur di masjid. Berarti zalim. Agar tidur di mana? Tidur di kafe, tidur di hotel, tidur di kos-kosan temannya. Padahal boleh. Ya, paling diingatkan aja supaya jaga kebersihan dan sebagainya. Makanya termasuk anak-anak kita ini, ya di belakang juga saya lihat seru sekali anak-anak kita itu. Kita doakan semoga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Ya, udah doa ya, berarti selesai. Alhamdulillah di siang hari ini di akhir pekan kita kembali setelah saya nggak tahu udah berapa lama duduk di majelis ini ya. Yang jelas ini tempat yang menurut saya tetap harus kita doakan, harus selalu ada di tengah kota, di kawasan elit, dekat taman, harus ada tempat yang membuat kita ingat kepada Allah. Meskipun masih di bawah gedung, di dekat ya parkiran, tempatnya mungkin dianggap mungkin belum layak, gak apa-apa. Yang penting aktivitasnya tetap produktif. Tadi Bang Adi cerita gimana kalau jamaah sedikit, nggak apa-apa,
lama-lama juga banyak, insya Allah. Jadi kita yang memperjuangkan di sini nggak usah khawatir. Yang menggerakkan hati orang itu Allah, bukan kita. Jadi yang Allah perintahkan itu adalah bukan hasilnya. Yang Allah perintahkan adalah usahanya. Wa qul i'malu fasarallaha amalakum rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu, Allah, Rasul dan orang mukmin akan menilai. Usaha aja. Makanya Nabi Nuh itu nggak disebut gagal. Walaupun 960 tahun berdakwah, cuma 80 orang yang terajak ke dalam dakwahnya. Kalau pakai hitungan kalkulasi manusia, 960 tahun berdakwah, jamaahnya cuma 80, berarti kalau dihitung statistiknya, setiap 11 tahun sekali yang daftar jadi anggota atau jamaah cuma 1. Setiap 11 tahun, kebayang nggak? Kalau ukurannya jumlah jamaah, Nuh mungkin gagal. Ini udah berapa tahun kajian ini? 2004. Udah lebih dari 11 tahun ya. 11 tahun itu, ini lebih dari 80, dari 2. Kalau dihitung, kalah jumlahnya Nabi Nuh, umatnya. Karena kan 900 tahun, ternyata cuma 80. Makanya kalau kita lihat bagaimana hari ini kita hadir di sini yang meramaikan masjid ini tanggung jawab kita bersama. Jadi panitia atau pengurus masjid nggak usah merasa pesimis ya. Yang menggerakkan hati manusia itu adalah Allah. Tugas kita menariknya dengan segala hal yang upayakan. Sudah di broadcast, nggak mau nggak apa. Dikasih tahu personal, dibikin event, nggak apa-apa. Ya. Mungkin merasa ustadznya nggak cocok, nggak apa-apa, kita terus aja dakwah, jalan terus. Dan di kesempatan siang ini tema yang mungkin disodorkan tuh ringan, tapi tema ini mungkin mengingatkan kita khususnya bagaimana menteladani Nabi dalam segala hal. Karena kalau bicara romantisme, maaf ya, yang di kepala sebagian orang siapa? Khalil Gibran. Yang di kepala sebagian orang siapa? Don Juan. Yang di kepala sebagian orang siapa? Rata-rata adalah produk yang disebut, yang misalnya artis-artis dari luar. Kalau bahas romantis kebayang Lee Min Ho. Ya, yang ibu-ibu yang apa? Senang sama pelakor. Pelakor tuh film asal Korea katanya. Senang ngelihat yang namanya artis-artis di kita jadikan kategori romantis, yang kebayang itu. Padahal guru atau contoh terbaik dalam romantisme adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi mengajarkan romantis untuk memberitahu yang pertama bahwa posisi wanita itu mulia di dalam Islam. Makanya romantisme Nabi bukan romantisme PHP. Yang buat wanita akhirnya kepincut, terpedaya, tapi ditinggalkan. Ya, memberi harapan palsu, ya kan, PHP. Dibikin jatuh cinta, dibikin kasmaran, tapi setelah itu ditinggalkan, tidak. Nabi mengajarkan bagaimana memahami perasaan wanita. Karena dasar romantisme Nabi adalah ajaran Islam yang salah satunya adalah memuliakan perempuan. Karena dulu sebelum Islam datang, Nabi menyebarkannya, wanita dalam kondisi yang mohon maaf ya, sangat hina di sisi masyarakat. Jadi wanita itu diposisikan bahkan maaf ya, lebih rendah daripada hewan. Dulu ada penyair Arab jahiliyah memberikan syair Arab, bunyinya gini: al-mar'ah mahyal mar'ah, al-mar'atu bahimatu jamilah. Wanita, siapa itu wanita? Wanita itu hewan yang cantik. Jadi dulu orang Arab jahiliyah sebut wanita itu hewan yang cantik. Ibu disebut cantik suka nggak? Suka. Masanya hewan. Ya nggak mau lah, enak aja. Secantik-cantiknya monyet nggak bakal mau kita. Monyetnya cantik banget ya, tetap nggak GR gitu. Maka seperti itulah cara orang Arab sebelum Islam datang memperlakukan wanita. Sangat rendah, sangat hina. Wanita dianggap bagian dari warisan. Jika seorang suami wafat,
istrinya diwariskan ke anaknya. Jadi si anak tuh dapat jatah dari istri bapaknya. Ya kok istri bapaknya banyak, dulu kan tidak dibatasi ya, yang sanggup nikah istrinya 10, 20, 25 gitu. Dibagi-bagi ke anaknya. Belum lagi posisi wanita di dalam ya pernikahan. Dulu itu banyak jenis pernikahan yang aneh-aneh, yang intinya sih melecehkan perempuan ya. Ada yang disebut ar-rigot. Ar-rigot itu seorang bapak yang mempersilahkan anak gadisnya digauli oleh laki asing. Jadi disuruh, ayo cobain anak saya ya, test drive. Disuruh gaulin anaknya. Nanti kalau anaknya hamil, kemudian si bapak minta upeti kepada laki-laki pernah nidurin. Setelah itu pada saat dia lahiran, si bapak memanggil ahli pembaca kemiripan tubuh, namanya Al-Qahifah. Al-Qahifah itu dulu dikenal sebagai yang mampu menebak siapa bapak dari si anak tanpa harus tes DNA. Dulu belum ada kan. Jadi langsung dipanggil. Jadi begitu bayinya lahir, laki-laki pernah hamil si perempuan dijejerin tuh. Kemudian digendong si bayi, disodorin tuh biar paling mirip. Ini kayaknya hidungnya mirip dia nih, matanya mirip dia. Yang paling mirip disebutkan inilah si suami atau bapak dari si anak. Itu dulu perempuan nggak punya hak yang dimuliakan, sampai segitunya si bapaknya memperlakukan gitu. Tradisi ini konon di era modern masih ada di daerah Myanmar. Sehingga saya ya ada beberapa antropolog yang cerita di beberapa daerah di Myanmar tuh kampung masih mempersilahkan wisatawan asing untuk menggauli anak gadisnya dan dia bayar upeti kalau nanti anak gadisnya hamil. Mengerikan sekali. Ada lagi disebut al-baghoya. Ya, al-baghoya itu wanita itu di zaman dahulu caranya kalau cari jodoh pasang bendera kuning di depan rumah. Itu artinya available for space. Lagi lowong, belum punya pasangan, silakan digaulin gitu. Sehingga mereka dihamilin, nanti begitu mereka hamil, mereka bebas menunjuk lelaki mana yang jadi suaminya. Jadi test drive dulu, setelah itu tunjuk. Ya. Atau yang ketiga ada disebut nikah al-istibdo. Istibdo itu nikah titip benih. Seorang laki-laki yang udah beristri pengen perbaiki keturunan. Dia sadar ya wajah dia itu di bawah standar SNI kata orang. Wah pokoknya nggak cakep-cakep amat badannya. Waduh pokoknya dia nggak mau anaknya kayak dia, nggak mau. Makanya dia suruh tetangganya yang kelihatan ganteng, keren, kaya, disuruh tidurin istrinya. Tolong tidurin istri saya, nanti kalau hamil nasab anaknya ke saya. Ada lagi disebut nikah istibdal. Istibdal itu nikah tukeran istri. Dulu jadi seorang suami bebas kalau udah bosen nuker istrinya. Bisa asal deal sama temennya, tuker istri gue dong. Ini umur istri saya 50, tuker 25an 2 ada nggak gitu. Kan gitu ya. Jadi dia enak aja dia bilang. Untung di situ ya, pokoknya gitu. Jadi dari kejadian-kejadian inilah Nabi datang, di antara yang Nabi lakukan sampai Nabi akhirnya memberikan isyarat, dan inilah dasar romantisme Rasul. Khairukum linisaikum, sebaik-baik kamu yang paling baik sama wanita-wanita di sekitarmu, mulai dengan perlakuan terhadap istri. Jadi Nabi itu romantisnya dimulai dari sebaik-baik kamu yang paling baik sama perlakuan sama wanita sekitar. Karena betapa banyak budaya jahiliyah di kalangan masyarakat Arab yang memperlakukan wanita dengan cara yang hina tadi. Nabi menegur. Bahkan dulu ada seorang sahabat yang maaf ya masih usaha kebiasaan buruk, yaitu ngeprank. Jadi ada seorang wanita naik onta nih, kayak sekarang tuh mungkin naik motor, naik sepeda gitu. Tiba-tiba dikagetin lewat seruling gitu, gitu. Kan itu ngeprank ya. Itu sontak wanita ini hampir kejengkang gitu, hampir jatuh dia. Nabi nggak marah gitu ya, ditepuk pundaknya dan keras, pak kata Nabi, urfuk ya Ajasha. Waihak bil kuarir, bersikap lembutlah engkau wahai Ajasha, di depanmu ada gelas-gelas kaca. Jadi yang memberi istilah gelas-gelas kaca itu Rasul ya, bukannya dia niati ya.
Rasul. Jadi Rasul ingin memuliakan perempuan. Bahkan hadis terakhir atau sabda Nabi di saat haji wada itu kan haji terakhir, di mana sehaji perpisahan Nabi yang menjelang ajalnya datang. Para ulama bahkan menyimpulkan seluruh intisari ajaran Islam itu ada di haji wada. Nah, haji wada itu di antara pesannya Rasul kepada sahabat apa? Istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Aku wasiatkan kalian berbuat baik kepada wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Bayangkan, aku wasiatkan. Makanya kalau kita belajar Islam dengan benar, tidak ada tuh prasangka buruk yang dipakai sebagian feminisme untuk menuduh Rasul sebagai biang dari ketidakadilan dari perempuan. Maaf, orang yang seperti ini kemungkinannya cuma dua. Dia memang bodoh, nggak mengenal Islam. Kedua, memang dia punya niat yang jahat untuk menghancurkan Islam. Nggak ada yang lain. Makanya kalau orang mengenal Islam itu dengan benar, mohon maaf ya, tanpa maksud untuk mengkonfrontasi sampai berantem, tapi saya katakan kita nggak butuh feminisme. Yang kadang feminisme ini disalahartikan. Kan feminis itu berangkat dari gerakan untuk mengangkat derajat perempuan yang ada di Eropa Timur. Karena banyak wanita yang ditindas atas patriarki kaum laki-laki, di mana patriarki laki-laki ini disetujui di gereja. Jadi gereja sebenarnya yang di Eropa Timur yang membuat wanita dihinakan. Sehingga muncullah perlawanan di sebagian wanita yang menggerakkan feminisme. Nah, jadi akarnya dari feminisme adalah ketidakadilan terhadap perempuan yang dilakukan oleh gereja. Maka dia simpulkan seolah-olah semua agama, dalam hal ini Islam, dianggap sama. Padahal antara Islam dan Nasrani tentu berbeda. Makanya diseranglah, Islam juga dianggap tidak adil. Islam dianggap yang mengkebiri perempuan. Islam dianggap, dia nggak tahu aja betapa Islam sangat memuliakan wanita. Bahkan seorang nabi, bahkan seorang laki-laki yang mengaku Islam, dia mengikuti Nabi, dia akan tahu cara memperlakukan istrinya. Situlah akhirnya kita belajar bagaimana sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya seorang suami, sebaik-baiknya laki-laki, justru dari mana? Ketika dia memperlakukan istrinya dengan baik. Jadi standar utamanya adalah perlakukan istri dengan baik. Itu adalah syarat utama mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah bagi seorang laki-laki. Jadi kalau ada feminisme yang mengatasnamakan bahwa benci terhadap agama karena dianggap biang dari ketidakadilan perempuan, karena dia tidak mengenal Islam, ya. Dan seringkali maaf, kasus-kasus yang ada di masyarakat ketika perempuan mengalami KDRT, perempuan mengalami kejadian yang buruk, disakiti, yang dituduh adalah karena pelakunya jenggotan, dia mungkin aktif di pengajian langsung bilang ini nih ajaran Islam, padahal tidak seperti itu. Ya, makanya hari ini kita mau menyingkap, belajar bagaimana Rasulullah, romantisnya Rasul, di mana Rasulullah minimal memahami bahwa wanita itu membutuhkan kebutuhan batin, yang kebutuhan batin ini wajib dipenuhi oleh laki-laki, khususnya kepada istrinya. Bahwa seorang wanita butuh bukan hanya kebutuhan fisiknya, diberikan nafkah, diberikan yang namanya uang, tapi ada kebutuhan dasar yang menunjukkan bagaimana sejatinya Islam mengajarkan ini. Seorang laki-laki yang mampu melakukan ini kepada istrinya, maka dia sungguh adalah laki-laki yang sangat romantis di sisi Islam. Dan tentu lelaki inilah yang disebut sebagai laki-laki terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran kebaikan laki-laki bukan diukur dari banyaknya harta, dari jabatan yang tinggi, tapi kebaikan seorang laki-laki diukur dari mana? Dari kemuliaan, dari cara dia memperlakukan perempuan. Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik perlakuan sama keluargamu, dan saya paling baik perlakuannya terhadap keluarga saya, terhadap istri-istrinya. Jadi kita butuh laki-laki yang seperti disabdakan Nabi, yang standar kebaikannya adalah
dari istrinya. Jadi kalau seorang istri mengadukan suaminya, walaupun dia dikenal tokoh publik, walaupun dia kenal sebagai orang yang punya follower banyak, maka perlu kita waspadai lelaki yang menyakiti orang terdekatnya alias istrinya sendiri. Ya, pernah saya sampaikan bahwa seorang laki-laki itu kalau pengen disebut baik itu standarnya adalah dari istrinya. Dari istrinya. Ya. Jadi kalau ada lamaran kerja nggak usah kita lampirkan SKCK. Syarat keterangan catatan kepolisian. Mungkin kita anggap SKCK sebagai contoh yang valid, boleh, tapi menurut saya laporan yang diterima dari polisi nggak sempurna. Polisi menerbitkan surat keterangan kelakuan baik dengan SKCK itu disebab mungkin berdasarkan laporan bahwa orang ini, lelaki ini nggak pernah mungkin ikut tindakan kriminal. Tapi polisi kadang nggak tahu dia pelit sama istrinya, polisi nggak tahu. Lelaki ini disebut sebagai mendapatkan surat keterangan kelakuan baik karena dikenal mungkin nggak pernah ikut tindakan aksi terorisme atau aksi tindakan misalnya subversif, tapi lelaki nggak tahu dia mungkin kasar atau cuek sama istrinya, polisi nggak tahu. Makanya kalau HRD perusahaan itu ingin mendapatkan laporan yang valid tentang calon karyawannya ini baik atau enggak, jangan SKCK, yang benar SKCI, surat keterangan catatan istri. Jadi kalau saya HRD saya akan bilang gini, mana surat keterangan kelakuan baik ini Pak? SKCK Depolsek Menteng. Oh nggak usah. Udah nikah belum? Udah. Ya udah, istrinya nulis nama Maimunah, maaf misalnya, umur 26 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dan ini bersaksi: 1, suami saya nggak pernah pelit sama saya. 2, di awal bulan selalu transfer ke rekening saya. 3, selalu mau membantu urusan pengasuhan anak. 4, kalau marah nggak pernah ngancam-ngancam poligami. 5, 6, 7, 8, 9, tanda tangan, sah, itu orang baik. Jadi saya kalau ngelihat orang istrinya mengatakan, oh dia baik banget, suami saya itu orangnya sabar, itu berarti laki-laki baik itu. Karena kalau kita mau tahu bagaimana Nabi itu, lihat, jadi romantisme Nabi itu nanti kita dapatkan dari hadis yang disampaikan oleh istri-istrinya. Tanya sama istri-istrinya, pasti istrinya akan menjawab, perlakuan Nabi itu luar biasa. Maka diantara yang mau kita pelajari ini bagaimana cara memperlakukan perempuan. Tentu harus dibedakan memperlakukan perempuan secara umum alias di luar istrinya dengan perlakuan istri, tentu berbeda. Karena tadi jangan sampai modus karena memperlakukan perempuan secara umum romantis dia lakukan kepada sembarang perempuan. Sampai istri temannya pun melakukan gitu. Sampai akhirnya malah merusak hubungan seorang istri dari suaminya. Ini juga tidak diajarkan dalam Islam. Kan ada laki-laki yang TP ya, tebar pesona. Bahkan kepada wanita yang sudah bersuami, dan dia lakukan itu tanpa sadar. Kalaupun sadar, dia masuk golongan disebut takhbib. Takhbib itu apa? Man hobbaba al-mar'ata min zawjiha laysa minna. Siapa yang mencongkel atau merebut seorang wanita dari suaminya, maka dia bukan golonganku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menggolongkan dosa besar itu termasuk takhbib. Takhbib itu yang kita kenal sebagai pebinor, ya, perebut bini orang. Ya. Kalau perempuan kan setannya namanya falak, ya. Nama lengkapnya falakor, ya, pelakor. Kalau perebut anak orang, penakor. Anak-anak kita ini banyak diincer. Nah, kalau kita lihat ada laki-laki yang dia memanfaatkan romantisme itu untuk merebut atau bahkan menjebak yang namanya wanita-wanita yang lain. Yang modusnya adalah tadi. Nah, ini justru kalau ini terjadi, ini bukan romantis, ini jahat. Dia menempatkannya dengan cara yang salah. Ya, tebar pesona, dikirim puisi sebarang perempuan. Maka nyapa-nyapa, hati-hati mbak-mbak gitu yang belum nikah. Kadang sekarang, ya itu tadi, sekarang banyak modus playboy visabilillah.
Ya, pakai sapaan-sapaan, assalamualaikum ukhti, bangunlah di tengah malam, semoga Allah tinggikan derajat ukhti, kita makasih akhi itu. Ih, so sweet banget nih. Maaf kalau yang kayak gini dengan romantis, karena Nabi nggak melakukan ini kepada wanita yang bukan yang tidak halal untuknya. Dia hanya lakukan pada istrinya. Ya, merayu ya pagi-pagi, assalamualaikum bidadari surga. Bidadari dunia memang tak bersayap, tapi dia pasti berhijab. Semoga itu kamu. Kelepak. Ini jangan curiga, oh Ustadz tahu, jangan Ustadz lakunya. Kasusnya banyak. Saya ingin katakan banyak akhwat-akhwat yang lajang belum nikah, kadang terperdaya dengan laki-laki yang menunjukkan romantisme, tapi justru statusnya haram. Jadi jangan terpesona sama laki-laki pakai modus apapun, pakai ayat-ayat dan sebagainya. Dia sejatinya melakukan hal yang haram. Yang boleh dilakukan oleh siapapun hanya kepada siapa? Sama istrinya. Kalau sama istrinya, maka romantisme dengan ucapan tadi bernilai pahala. Maka ini perlu digarisbawahi, romantisme Nabi bukan di sembarang tempat, bukan setiap perempuan yang kita temuin di semua, hei cantik, masya Allah, ukhti fillah, nggak begitu. Ya, kalau dia lakukan itu kepada selain istrinya, justru nilainya adalah kata-kata yang batil. Jadi kita pun juga tahu diri. Para akhwat yang lajang khususnya atau bahkan sudah menjadi istri orang juga tahu diri kalau ada laki-laki melakukan ini nggak baik nih. Dia main ngomong-ngomong sayang aja sama saya, nggak boleh ngomong kayak gitu. Nah ini bahaya nih, lelaki kayak gini dia bukan laki romantis, justru lelaki yang zalim. Kenapa? Karena dia menempatkan sesuatu tidak sesuai tempatnya, bukan istrinya, tapi sudah diberikan sesuatu yang akan membuat wanita jadi GR. Dan Rasulullah itu nggak begitu. Rasulullah nggak begitu. Jadi hari ini kita belajar romantisme Nabi kepada siapa? Kepada istrinya, bukan yang dipahami kepada semua wanita. Ada batasannya. Supaya apa? Bagi para laki-laki, supaya jangan sembarangan. Bagi para perempuan jadi sadar, oh ini sebenarnya modus nih. Ini modus nih, sebenarnya dia yang mau ngejebak saya. Apalagi di sosial media yang ngeri. Para penjahat itu memakai teknik yang menjebak para muslimah itu, tekniknya namanya teknik grooming. Kok saya tahu ya, saya banyak menangani kasus ini. Bahkan terakhir saya nanganin seorang ibu udah punya suami tapi pernikahannya hambar, umurnya sudah 60 atau hampir 60 tahun. Dia terkenal dengan seorang laki-laki di sosial media yang dikesankan romantis, baik, statusnya disebutin dia adalah seorang pengusaha, dia tinggal di Los Angeles gitu, dengan foto begitu keren walaupun udah tua, tapi begitu mempesona gitu. Dan selalu modusnya adalah, saya lagi kartu debit saya bermasalah nih, kamu mau nolong saya nggak? Wah, dia berpikir apa salahnya nolong, saya lagi ada di Taiwan nih mau transaksi. Sampai ibu ini cerita sudah transfer 250 juta. Di luar negeri banyak kasus kayak gini. Saya ingat, saya siapa ya, salah satunya ketangkep itu, yang dia 8 wanita termasuk foto model, bahkan termasuk aktris ternama ya dari Israel itu yang kena. Orang Israel masalah perempuan ini, laki-laki ini. Jadi dia pinter banget. Nah tekniknya namanya grooming. Grooming itu istilah dipakai di pet shop, yang dipakai untuk menjebak orang-orang yang kesepian, khususnya kelihatan di sosial media. Cara nyarinya gampang, pakai hashtag. Biasanya dulu tuh gampang nyari hashtag. Hashtagnya KZL, KZL, ZBL, ZBL, galau, ya kan gitu ya, bete gitu. Itu banyak. Makanya yang suka posting curhatan-curhatan yang nggak penting di sosmed jadi sasaran para penjahat. Makanya kita curhat itu jadikanlah Allah sebaik-baiknya tempat curhat, bukan di Facebook. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Lihat surat Yusuf ayat 87, ini pegangan kita. Cukuplah aku mengadukan curhatanku, keluh kesahku hanya kepada Allah.
Ya, bukan innama askubathi wa husni ilal Facebook, bukan. Ya, jangan ke Facebook, jangan ke sosmed. Karena curhatan kita bisa ditangkap oleh penjahat. Karena dia bisa loh, dia bisa bikin ya konten yang kesannya diambil foto profil ganteng, ya asal comot di Google. Kemudian dia bikin postingannya adalah tausiah, nasihat-nasihat. Ya, dia posting lah perkataan ulama gini ya. Ahwat mana coba yang nggak ngerasa wah ini luar biasa? Karena dia ingin mengesankan tampang Korea hati Mekah. Ya kan? Tampang Song Joong Ki status Hanan Ataki itu gimana tuh? Ibu-ibu nggak kelepak-kelepak gitu ya. Begitu ibu-ibu dapat request pertemanan langsung boleh deh. Langsung request di accept. Karena kan melihat postingan baik dan di situ. Ini saya ngomong gini karena supaya hati-hati. Jadi saya ngomong romantisme sebelum Nabi, jangan sampai ketemu sama orang yang memanfaatkan. Ya ini celah untuk romantis tapi kepada orang yang salah. Ya, apalagi modus mau dijadikan istri kedua, istri ketiga, nggak usah lah. Ya, percayalah bahwa sejatinya Allah telah tetapkan jika caranya baik, insya Allah kita akan dapat laki yang baik. Kalau caranya sejak awal udah salah, jangan percaya. Walaupun dia bergelimang dengan dalil-dalil, jangan percaya. Walaupun dia mengesankan dirinya ustadz, jangan percaya. Kalau dia sudah menyelisihi apa yang disebutkan oleh Nabi, bahwa Nabi itu salah satunya adalah berhati-hati terhadap perempuan. Ya, itulah salah satunya yang disebutkan oleh Nabi. Apa saja romantisme Nabi? Romantisme Rasulullah itu terbagi minimal memahami perempuan lewat 5 hal. Yang pertama, Rasulullah tahu bahwa perempuan butuh dipahami. Romantisme Rasulullah tahu bahwa perempuan butuh dipahami. Apa maksudnya? Nabi itu kalau merespon perempuan dengan bahasa tubuhnya, Rasulullah itu kadang kalau laki-laki langsung merespon dengan hal yang frontal. Beda dengan Nabi. Nabi itu pernah suatu hari, mungkin pernah dengar kisahnya, ya, beliau sedang rapat bersama para sahabat di rumahnya Aisyah. Tiba-tiba Aisyah kedatangan kiriman makanan dari istrinya yang lain, istri Nabi yang lain, yaitu Ummu Salamah. Ibnu Hajar menyebutkan betapa yang namanya Aisyah cemburu. Aisyah cemburu. Maka makanan yang diterima itu di rumahnya Aisyah itu diterima oleh Aisyah tapi dengan wajah yang kesel. Karena Aisyah satu dari sebagian wanita punya prinsip, di rumahku suami wajib makan masakan aku, tidak terima delivery order. Ya. Ini prinsipnya Aisyah. Maka begitu dapat makanan itu dibawa ke hadapan Nabi saat Nabi bersama dengan yang lain, dan di situ Aisyah menunjukkan ketidaksukaannya dengan membanting. Prah, jadi dibanting. Tabiat wanita kalau udah cemburu diantaranya adalah emosi. Ya, wanita itu emosinya dominan. Bahkan dalam sabdanya Nabi mengatakan wanita itu kalau udah cemburu nggak bisa bedakan mana bukit mana lembah. Nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain mana handphone ori mana handphone KW. Gitu. Main bantingnya ya, padahal kreditnya belum lunas. Ya, bahkan kalau udah saking cemburunya kadang bersikap sesuatu yang berlebihan. Di antaranya adalah sumpahnya Sarah. Sarah itu pernah bersumpah saat cemburu dengan Hajar. Hajar itu istri kedua Ibrahim. Di antara sumpahnya Sarah adalah, lihat aja kalau ketemu Sarah ku potong bagian tubuhnya. Kalau ketemu Hajar ku potong 3 bagian tubuhnya Hajar. Jadi Sarah bersumpah, wallahi akan ku potong 3 bagian tubuhnya Hajar. Sumpahnya yang berlebihan ini akhirnya Allah benarkan dalam pengertian supaya Sarah tidak mengkhianati sumpahnya, karena sumpah itu adalah wajib ditepati. Maka Allah membuat syariat baru di mana Hajar akhirnya diperintahkan untuk ditindik di 2 kupingnya dan dikhitan kemaluan. Jadi sejarah awal mula wanita itu ditindik pakai giwang dan dikhitan kemaluannya disunahkan, sebagian ulama bahkan mewajibkan, karena ingin membenarkan sumpahnya Sarah. Jadi karena Sarah bersumpah, maka akhirnya
Setelah Sarah sadar dia bingung, waduh udah sumpah nama Allah lagi, gimana nih, masa dia harus motong 3 bagian. Kata Allah, wahai Ibrahim, perintahkan kepada Sarah untuk mentindik 2 kupingnya Hajar dan dipakai giwang dan dikhitan kemaluannya. Jadi Hajar wanita pertama yang pakai giwang, pakai anting dan dikhitan kemaluannya. Dan sunnah makrumah bagi seorang wanita itu dikhitan. Ya, dikhitan kemaluannya, maaf ya. Ini dari ilmu kedokteran, bagian klitorisnya itu yang sedikit dibuang. Jadi itu wanita lagi cemburu gitu ya. Dan kita bersyukur untungnya Sarah bersumpahnya cuma 3 potong doang. Coba kalau 15 ya bingung. Apalagi yang potong. Nah, Nabi ketika istrinya membanting itu, alih-alih Nabi mengomeli di depan umum, karena kan harga dirinya Nabi jatuh saat itu. Oh, bukan jatuh, artinya dipermalukan. Bayangkan lagi rapat nih, tiba-tiba istrinya banting. Kalau kita mungkin mungkin akan bilang, kurang ajar kamu di depan orang nih gitu. Itu malah bikin ribut di belakang. Nabi mengajarkan persis justru di hadapan para sahabat. Rasul mengajar, inilah romantisme sejati. Rasul bilang apa? Gorrot ubukum, ibu kalian tuh lagi cemburu. Jadi Rasul menebak atau memvalidasi perasaan istrinya. Di antara romantisme Nabi itu selalu memvalidasi dan mengetahui betul perasaan istrinya. Maka suami yang baik itu dia tahu betul istrinya kalau lagi kesel. Jadi kalau pagi-pagi tiba-tiba istrinya, mohon maaf ya, bunyi antara piring sama sendok diadu, panci sama gorengan bunyi klontang-klontang gitu. Maka suami yang romantis akan bilang, mama capek ya, mama butuh istirahat ya. Ini aku sudah beli tiket, beli cilok ke Maldives ya. Yuk kita beli gorengan ke Madinah, tuh enak tuh. Suami yang kayak gini yang peka, dia tahu memahami, bukan ngomel-ngomel. Atau suami yang sok polos gitu, mama mantan marching band ya, kebunyinya kok pas banget kayak bunyi suara musik gitu. Wah, itu bikin dilempar semua isi dapur. Jadi suami juga harusnya tahu diri. Makanya Nabi itu paling tahu. Nabi itu bisa nebak loh. Di antara romantis yang diajarkan Nabi, pekalah dalam urusan yang berkaitan dengan perasaan perempuan. Termasuk bisa tahu istrinya lagi suka atau enggak. Bahkan Nabi bilang gini, ya Aisyah, aku tahu kalau kau lagi marah atau lagi kau tidak atau lagi baik sama aku. Sampai istrinya bilang, tahu dia dari mana? Kalau engkau lagi marah, engkau tuh selalu bersumpah dengan kalimat warabbi Ibrahim. Tapi kalau lagi baik sama aku, warabbi Muhammad. Demi Tuhannya Ibrahim. Siapa Tuhannya Ibrahim? Allah. Demi Tuhannya Muhammad siapa? Allah. Sama-sama Allah. Tapi saat lagi kesel dia nggak mau sebut nama suaminya. Maka sebut warabbi Ibrahim. Gitu. Wanita kalau lagi kesel tuh nggak mau nyebutkan suami. Makanya kalau manggil suami gitu, kita bisa lihat gitu bahasa tubuh perempuan itu. Kadang kalau lagi masalah itu bisa lihat dalam nyebut. Saya pernah ketemu seorang jamaah di sebuah mall itu. Dia jalan sama, saya yakin tuh suaminya sama anak-anaknya. Tapi ketika kenalin Ustadz, ya ini abinya anak-anak. Saya bilang kalau ngomong abi anak-anak biasanya ada masalah. Ya, kalau yang benar kan ini suami saya, teman tidur saya, pacar saya gitu. Ya, ini abinya anak-anak. Tapi ini masih mending. Ada yang bingung karena nggak punya anak. Ini Ustadz, anak mertua saya gitu. Lebih hebat, bikin bingung lagi gitu. Siapa gitu. Jadi pekalah seorang suami, peka dalam urusan ini, tahu istrinya lagi sedih. Jadi kalau sedih atau apa, kamu nggak suka ya, kamu kayaknya lagi baca, karena diantara yang dibutuhkan perempuan itu adalah dipahami. Karena ada lagu karena wanita ingin dimengerti, dan itu Nabi ngajarin. Maka Nabi itu karena saking halusnya terhadap perempuan, Nabi itu nggak kalau wanita udah sedih, Rasulullah itu nggak tega Nabi itu. Dan sejatinya Allah pun ngajarkan jangan biarkan perempuan menangis. Karena kalau perempuan udah menangis, bahaya. Ya. Di antara yang saya ingat itu Al-Quran saja ketika menceritakan istri atau ibunda dari Nabi Musa, surat Toha ya, ayat berapa ya, 40.
Itu ceritakan bagaimana Allah menghibur ibunya Nabi Musa yang sedih karena anaknya harus berpisah dengannya. Apa kata Allah? Faraja'naka ila ummika kay taqarra ainan wala tahzan. Ya. Kata Allah, kami kembalikan kamu kepada ibumu, ya, supaya apa? Supaya senang hatinya, taqarra ainaha wala tahzan, dan jangan dia sedih. Jadi Allah pengen supaya wanita itu jangan sedih, maka dikembalikan yang kesenangan dia. Termasuk ketika Maryam waktu hamil dalam keadaan dia omongan orang membuat dia sedih gitu ya, maka Allah kirimkan malaikat Jibril menghiburnya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani, janganlah kamu sedih. Jadi salah satu yang diharapkan, salah satu yang diajarkan dalam Islam memastikan bahwa wanita itu jangan sampai sedih. Nah, seorang laki-laki itu sampai gitu. Nabi itu sampai tahu kalau lagi marah. Walaupun bukan berarti habis itu dibiarkan, tapi kondisinya kalau lagi emosi jangan dulu dinasihatin. Orang kalau lagi emosi dinasihatin nggak masuk. Dipahami dulu. Yang kedua adalah wanita butuh yang berikutnya dihargai. Nabi itu istrinya menyediakan sesuatu untuknya, itu tidak dianggap remeh. Bahkan ketika diberikan minuman, pernah disebutkan Aisyah itu memberikan minuman. Jadi kalau ada hadis-hadis kita rumah tangga, kenapa sih lebih banyak Aisyah? Karena Aisyah itu yang paling sering menceritakan ini, karena beliau saking cerdasnya dan dia juga guru para ulama hadis. Jadi akhirnya hadis-hadis tentang rumah tangga itu banyak dari Aisyah. Ya. Banyak dari Aisyah. Jadi diantaranya adalah tadi, bagaimana Rasulullah ketika diberikan minuman, ternyata minuman ini biasanya Aisyah ketika Rasul minum, Rasul biasanya berbagi. Ini enggak, Rasulullah SAW itu ketika minum akhirnya apa? Malah dihabisin. Biasanya dibagi gitu. Di antaranya adalah kenapa? Karena Nabi nggak pengen istrinya merasa khawatir atau merasa, oh ternyata asin ya. Ternyata minuman itu bukan berisi gula tapi garam. Jadi Nabi benar-benar menjaga betul perasaan, makanya dihargai. Kadang ada laki-laki istrinya udah masak gitu ya, terus dengan pedenya dia bilang, udah mesen GoFood gitu. Gue udah masak mas. Iya udah mesen GoFood, udah masak itu bagi aja ke fakir miskin anak yatim. Gili, perasaan tidak dihargai itu salah satunya. Termasuk perasaan membanding-bandingkan, kamu tuh gitu. Kan ada kadang-kadang seorang suami coba tuh ya, ibuku ngurus anak 12 aja bisa, kamu baru 2 aja, nggak level. Membandingkan itu membuat diri merasa nggak dihargai. Kamu baru ngurus anak 3 aja udah capek. Itu guru di sekolah anak muridnya 30 biasa aja. Jadi kadang nggak level gitu ya. Membandingkan artinya membuat istri merasa ya Allah nggak menghargai banget. Kalau membandingkan dengan guru di sekolah pun nggak level. Pertama apa? Guru di sekolah ngurus anak 30. Itu dia emang fokus ngajar. Karena di awal berangkat udah tahu dia mau ngapain, mau ngajar. Sementara ibu yang di rumah yang kemarin masa pandemi ngurus anak 3 atau 5, itu kan sambil mikirin ngajar anak, bantu Zoom ya sambil mikir habis ini masak apa ya. Oh iya ada mesen cilok lagi, nanti harus dikirimin ya kuahnya yang banyak. Oh iya ya arisan Bu Dadang siapa yang ngasih nih. Oh iya Ibu RT anaknya nikah, nanti kepikiran. Jadi nggak bisa dibilang fokus. Lagi pula guru di sekolah ngurus anak kata 30 kan muridnya seragam. Kelas 3, semua kelas 4 semua. Kalau kadang ibu di rumah dari TK, SD sampai SMP ya kan? Ya. Kadang anak SMP nanyanya sesuatu ibu udah lupa. Mah rumus Pitagoras apa? Mah, jangankan Pitagoras, pita mama aja dari tadi mama nanyain gitu. Mana tuh? Bingung gitu ya.
nggak ngerti, kita ini langsung menyamakan kau guru. Nah itu yang kita laki-laki ini perlu belajar bagaimana Nabi menghargai, tidak membanding-bandingkan. Termasuk bagaimana ya kadang-kadang kalau di sekolah guru itu ada fasilitas belajarnya lengkap, mau ini ada bola, ada ini. Kalau guru di rumah, ibu-ibu kan kadang seadanya aja. Dapat tugas WA dari guru dari sekolah, hari ini kita bikin telur bebek asin. Bingung, ya Allah, bikin telur bebek. Apaan yang mau dipakai? Akhirnya ketemu Honda bebek diasinin. Jadi kita lihat tuh. Jadi menghargai wanita itu salah satunya adalah tidak membanding-bandingkan. Usahanya diapresiasi. Itu romantis. Jadi Nabi romantisnya adalah istrinya udah berusaha melayani dia, diberikan perhatian. Ya, dia masak untuknya. Kalaupun dia hari ini nggak masak, nggak disindir. Yang penting dia udah melakukan sesuatu. Kadang ada laki-laki gitu ya pulang udah jam 10 malam, istrinya lagi duduk di depan TV gitu. Ya. Pertanyaan bikin ibu-ibu bete apa? Kamu seharian ngapain aja sih? Ya, itu ibu-ibu saya tahu tuh pasti ibu-ibu, ya Allah mau dilempar pakai panci itu. Seharian ngapain tuh anak tuh? Diurusin. Ngurus anak itu bukan sesuatu yang mudah. Pernah ada social eksperimen di mana? Di Korea ya, seingat saya di Korea itu ada sosial eksperimen, terjadi pertukaran peran. Seorang bapak disuruh ngurus anak seharian, ibunya suruh keluar kerja. Ternyata bapak-bapak yang selama ini nganggap ya elah cuma ibu rumah tangga doang, cuma ngurus rumah tangga doang, itu stres juga. Jadi memang nggak bisa kita sepelekan ya. Yang ketiga, wanita itu butuh dicintai. Nabi menunjukkan cinta kepada istrinya dengan berbagai hal, mulai dari ucapan cinta, dengan panggilan-panggilan romantis seperti Aish, ya bentuk Aisyah atau ya Humairah. Ternyata perempuan lebih senang dipanggil dengan panggilan yang menunjukkan fisiknya itu dipuji. Wahai pipi merah, wahai cantik. Makanya saya nemukan hadis walaupun tidak salah, banyak ternyata Rasulullah tidak pernah menyebut istrinya dengan panggilan ya solehah gitu. Bukan berarti nggak boleh, tapi ternyata wanita itu lebih senang diberikan kata-kata yang menunjukkan dirinya itu dihargai, fisiknya yang cantik. Ya, panggilan Rasulullah kepada istrinya dicintai itu menunjukkan bagaimana perhatian Nabi. Wanita ketika dipuji, bahkan Rasulullah kalau istrinya ngomong diperhatikan. Ya, di antara yang diajarkan Nabi itu kalau istri lagi butuh bicara didengarkan. Banyak laki-laki yang mohon maaf gitu ya, di antara keterampilan untuk bisa menjadi suami romantis adalah menyediakan waktu untuk ngobrol. Di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kebiasaan Nabi adalah bitu inda kholati Maimunah. Ya, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah ini adalah istri Rasulullah SAW. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaddas ma'a ahlihi tsumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Nih, perhatikan, Rasulullah punya kebiasaan menunjukkan istri merasa dicintai itu adalah diajak ngobrol. Jadi wanita itu perlu diajak ngobrol baru tidur. Banyak para suami yang nggak memahami ini, termasuk mungkin saya ya. Sebelum tidur biasanya cek WA dulu, ngeliat medsos di IG, ngeliat skor bola, MU menang nih misalnya gitu. Ya, Liverpool kalah bisa gitu ya. Jadi yang diperiksa begitu mata udah sepet baru tidur. Nah, kaget. Bikin kaget Ustaz. Baik, makasih ya Nah. Jadi banyak yang lupa. Ya, banyak pakai para istri merasa ya Allah Ustaz, nasib saya udah kayak martabak ya, dikacangin gitu. Kan gitu, kalau kacang gurih dikacangin perih gitu. Nah, banyak di antara ibu-ibu yang untuk ruang bicaranya nggak difasilitasi, padahal cara membuat wanita itu merasa nyaman, dicintai adalah diajak ngobrol. Kan udah sering ya riset menyebutkan wanita yang sehat jiwanya butuh berapa? 20.000 kata per hari. Maka ibu-ibu itu yang sehat itu yang keluar 20.000 kata per hari.
Makanya kalau mau aman jadi penyiar radio ya, atau MC lah, guru TK lah. Jadi banyak para suami yang tidak memfasilitasi istrinya bicara, menunjukkan dia tidak romantis. Wanita itu wajib difasilitasi bicara setiap hari. Tapi enggak Ustaz, istri saya pendiam. No, perlu kita pahami, sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau udah wanita udah diam, terluka. Jadi jangan GR kalau ditanya istrinya, "Mah udah makan belum?" "Udah." "Makan apa?" "Ayam." "Ayam apa?" "Goreng." Itu lagi sakit. Wanita yang sehat itu ditanya satu jawabannya 1000. "Udah makan belum?" "Mah udah, tadi kan mami yang goreng tengah jalan ketemu Betejo cerita kata Pak Lurah nikah lagi sama janda sebelah." Itu yang ada di film KKN Desa Penari. Katanya dia ada di Banyuwangi ya Pak. Kita kapan ke Banyuwangi ya Pak? Perasaan tadi kita bahas ayam goreng deh, kenapa ujung-ujungnya Banyuwangi? Itu sehat. Wanita kalau sehat gitu, ditanya apa obrolannya kemana-mana tuh. Itu wanita kalau sehat gitu. Dan Nabi dijelaskan itu memang biasa. Makanya ada hadis menceritakan bagaimana Rasulullah kalau istrinya ngobrol itu benar-benar. Dan Nabi kalau istrinya ngobrol benar-benar direspon. Nih perlu belajar kita dari Nabi. Salah satunya ada satu Rasul menatap wajah istrinya. Jadi nggak ada ceritanya ada istri ngobrol sama gini. Iya. Ya, ambil. Nah, apa terserah kamu dah, nggak boleh gitu. Nabi itu benar-benar melihat wajahnya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kisah Ummu Zarra dan Abu Zarra, bagaimana Rasulullah itu bahkan menyimpulkan dari cerita istrinya. Tuh bayangkan nih kelebihan tinggi nih, suami-suami yang bisa menyimpulkan berarti dahsyat. Istri ngomong apa disimpulkan, maksud kamu begini kan tuh. Dan Rasulullah sabar menyimak. Bayangkan ada hadis judulnya kisah Ummu Za'rin dan Abu Za'rin. Bayangkan hadis ini menceritakan pengalaman Aisyah bertemu dengan 11 wanita tadi pagi. 11-11-nya diceritain ke Nabi. Bayangkan. Satu aja perempuan cerita udah lama nih 11. Makanya hadis ini saya nggak hafal saking panjangnya. Ada 11 diceritain 11 wanita tadi pagi Rasul Aisyah ketemu 11 wanita. Setiap wanita punya cerita. Diceritain ke Nabi. Perempuan ini orangnya begini bla 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 bla. Perempuan ini begini, perempuan sampai 11 bayangkan. Dan Nabi menyimak. Oh gitu. Rasul nggak sebagian laki-laki nyimak di bawah Toto kamu dengar nggak sih? Dengar. Bahasa apa? BBM naikkan? Bukan. Kesel banget tuh. Nah sebagian istri itu nggak kayak gitu. Suami yang benar tuh kayak Nabi. Sampai disimpulkan kata Nabi di akhir hadisnya gini. Sebagaimana Ummu Za'rin dan Abu Za'rin begitulah hubungan kita wahai Aisyah. Tuh, tahu maunya Aisyah. Makanya wanita itu harus diperhatikan kalau ngobrol. Tuh tanda dicintai ya perempuan tuh gitu. Ya, pentingnya memahami, pentingnya laki-laki romantis kalau ngobrol perhatiin. Karena kebutuhan dasar wanita itu adalah perhatian. Ya. Makanya wanita kalau nggak dapat perhatian, konon larinya ke mall. Ya. Karena di mall ada perhatian. Nah, sejarahnya begitu. Yang keempat, romantisme Rasulullah bisa kita lihat Rasulullah menjamin keamanan fisik dan psikis istrinya. Tidak satupun orang lain boleh menyakiti istrinya meskipun istrinya salah. Tuh, tugas seorang laki-laki sebagai pelindung. Pernah diceritakan suatu hari Rasulullah bersama Aisyah sedang ada konflik. Aisyah meninggi suaranya. Saat itu ayahnya Aisyah yang talain mertuanya Rasul datang. Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar melihat Aisyah ngomongnya meninggi, ya desibelnya naik lah. Kamu gitu ya ngomong sama Nabi itu. Maka Abu Bakar teringat firman Allah surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang beriman, jangan kau tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Mendengar ayat ini dan Abu Bakar ingat itu spontan Abu Bakar ingin membela Nabi. Apa yang dilakukan? Dia mau gampar putrinya. Kamu gitu mau digampar nih. Aisyah kaget, bapaknya mau gampar dia. Buru-buru Rasulullah melindungi istrinya, langsung dipegang tangan Abu Bakar, didorong sampai disuruh keluar. Aku nggak butuh kamu. Nabi dalam situasi ini sebenarnya dirugikan karena istrinya meninggi suaranya dan itu mengganggu suaminya. Dan Abu Bakar sebenarnya dia menunjukkan cintanya sama Nabi.
Karena menunjukkan cintanya sama suami, makanya dia pengen gini. Tapi lihat bagaimana Rasulullah langsung membela, langsung didorong. Jadi walaupun yang menghukum adalah mertuanya alias ayah kandungnya, Rasul nggak izinkan. Sebagian suami ada yang malah aji mumpung, mau digambar tambah ini sekalian nih balok nganggur. Ini ada linggis pak sekalian pak, kurang ajar tuh anak bapak gitu. Seorang suami yang seperti ini justru dia akan membuat istrinya kehilangan rasa aman, dan wanita kalau kehilangan rasa aman itu akan jauh dari seorang suami. Apalagi kalau sampai wanita ini trauma. Karena rumusnya wanita itu bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Makanya kalau sudah sampai disakiti itu bisa kebayang-bayang setiap hari. Makanya seorang suami, makanya Nabi itu nggak pernah memukul istri, nggak pernah menyakiti istrinya, memastikan istrinya mendapatkan rasa aman, yang mendapatkan rasa aman. Termasuk khawatir kalau istrinya difitnah. Pernah Rasulullah menikah dengan Sofiyah, salah satu wanita berketurunan Yahudi dan cantik. Malam-malam Rasulullah berjalan. Ketika menikah dengan Sofiyah, malam itu kan dulu lampu-lampu kan belum ada kayak sekarang, kayak PLN tuh nggak ada. Sahabat lagi nongkrong. Rasulullah khawatir orang akan menduga wanita ini atau Rasulullah bermain dalam ini berzina atau selingkuh. Setan itu kan pandai membuat orang tuh prasangka. Maka Rasulullah langsung bilang sama sahabat yang lagi duduk melihat Rasul, hadhihi zaujati, ini istri saya ya. Kata sahabat gini, ya Rasulullah, kami juga kalau kau bilang itu istrimu, kami nggak akan berpikir Rasulullah selingkuh nih. Kata Rasulullah gini, inilah pentingnya kita. Setan itu senantiasa menghembuskan prasangka kepada kita, maka kecilkanlah prasangka itu dengan tabayun. Kita ini jangan membiarkan orang lain prasangka. Maaf ya. Misalnya saya gonceng adik saya, adik kandung nih, kan orang nggak tahu adik kandung saya siapa. Saya bawa, biasanya orang taunya sama istri, tiba-tiba kan orang nggak berpikiran siapa. Jangan bilang gini, bodoh amat, yang penting halal, enggak. Saya harus bilang gini, ini adik kandung saya ya, yang bungsu gitu. Tuh orang bilang, iyalah nggak mungkin lah Ustadz bawa perempuan main-main macam-macam gitu. Bukan, itu tadi kata Nabi, setan itu menghembuskan kepada kita prasangka. Bagi si laki-laki mungkin biasa, bagi perempuan tuh sering kali tuh. Dia diprasangka, lu pelakor ya, ngerebut bini orang, yang kayak gitu, ngerebut laki orang lu ya, gitu. Nah, Nabi menjaga itu. Taib yang terakhir karena sudah pukul ya 14:45, Nabi itu membuat istrinya merasa bernilai. Apa maksudnya? Wanita itu merasa dirinya itu setelah menikah sama Nabi itu potensi aslinya tidak hilang, tidak dipendem. Sebab ada wanita yang setelah menikah ngerasa potensi gue sebelum nikah itu hebat, tapi setelah menikah justru terkubur hidup-hidup karena suami nggak mengizinkan. Nabi nggak begitu. Maka Nabi memfasilitasi istrinya. Di antaranya bentuk romantisme Rasulullah adalah memberikan kepada istri-istrinya itu kesempatan untuk mengasah potensinya. Yang ahli di bidang hadis, maka Aisyah diberikan kesempatan nanti ngajar. Misalnya yang ahli di bidang ibadah, namanya adalah Hafsah, gelarnya As-Sawamah Al-Qawamah. Makanya Rasulullah memberikan kesempatan, kamu senang puasa, senang sholat malam, ya sudah. Rasulullah nggak ingin mengganggunya. Bahkan ada yang ahli di bidang namanya apa ya, dia suka berderma, namanya Zainab binti Khuzaimah. Istri Nabi ini difasilitasi, dia menjadi Ummul Masakin, maka gelarnya Ummul Masakin. Dia ini boleh dibilang dutanya Rasul dalam urusan pemberian nafkah. Jadi kalau ada orang miskin, kasih. Dia hobinya ngasih. Dari sebelum nikah udah kebiasaan dia suka menderma, maka setelah nikah difasilitasi. Ada istri Nabi yang senang masak, misalnya kayak Ummu Salamah, difasilitasi. Ada istri Nabi yang senang menulis, makanya Maimunah kalau tidak salah termasuk penulis wahyu. Jadi kita tahu seorang suami yang romantis tidak mengurung istrinya dengan potensinya, lantas mengatakan di rumah aja kamu, nggak boleh. Islam sebegitu fleksibel sehingga ada batasan syariat tapi tidak mengekang. Batasan syariat itu membuat istri-istri tetap berpotensi tapi diingatkan tanggung jawabnya. Dia tetap boleh menjalankan perannya. Dia biasa dulu sebelum
nikah dia biasa nulis, ya silakan. Dia difasilitasi laptop atau dia biasa menjadi konselor, biarkan. Dia dulu biasa ya menggerakkan majelis taklim, ya setelah nikah dia tetap bisa melakukan itu. Berarti suami kayak gini memberikan ruang bagi wanita untuk mengekspresikan dirinya, dan selama itu baik, maka itu suami yang romantis. Nah, suami kayak ginilah yang sejatinya meniru dari baginda Nabi. Jadi 5 kebutuhan wanita yang menunjukkan bagaimana cara laki-laki memberikannya itu bersumber dari Nabi. Maka kalau kita bicara tentang ini masih panjang lagi, apalagi belum tambah bagaimana Nabi yang membuat kesan wanita itu dimuliakan dengan minum bersama, segelas berdua. Tadi sudah contohkan romantisnya Nabi, bahkan memberi kesempatan istrinya untuk show off. Misalnya pada saat lagi ada acara hajatan, Aisyah sengaja pengen menempelkan pipinya di hadapan Nabi untuk memberitahu nih suami gue gitu loh. Kadang ada suami itu di kondangan itu nolak, apaan sih ya gandeng. Istri lagi ingin memberitahu, saya tuh bangga punya suami kayak kamu. Kenapa sih gandeng aja nggak bisa? Truk gandeng aja mau karena kamu enggak gitu. Kan kadang-kadang suami apaan sih kelihatan, padahal bagi istri cara menggandeng itu ingin menunjukkan saya itu punya kamu tuh bahagia. Beda, makanya Nabi ketika lagi ada acara dengan orang-orang Habasyah, istrinya Nabi Aisyah itu sengaja memeluk Nabi seolah-olah lagi nonton ada acara hajatan. Waktu itu beberapa riwayat menyebutkan orang-orang Habasyah menyanyikan beberapa duf gitu ya. Terus Rasulullah, Aisyah menempelkan pipi di hadapan Nabi. Kata Rasul gini, sudah belum Aisyah? Aisyah bilang belum. Padahal Aisyah bukan menyaksikan. Aisyah itu nggak berebut. Aisyah hanya ingin show off gitu. Ini istri, ini suami aku loh gitu. Dan sekali-kali wanita ingin seperti itu, ya. Dan itu sekelumit dari beberapa banyak romantisme Rasulullah, dan kita bisa menggalinya lebih dalam lagi kalau kita baca Sirah Nabawiyah. Waktu membatasi kita, mudah-mudahan sampaikan ini kajian ini bisa bermanfaat buat kita untuk makin meneguhkan bahwa bersyukurlah kita mengenal Islam, bersyukurlah kita mengenal Nabi Muhammad SAW, karena kita mendapatkan banyak hal dari situ. Aku lu qul hadza fastaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Yang mana? Al-Jurat ayat 2 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Silakan yang mau nanya. Yang mau tanya Afwan Ustaz, tadi ada yang meminta sambil yang 5 tadi ya, minta tolong Ustaz. 1, wanita butuh dipahami. 2, wanita butuh dihargai. 3, wanita butuh dicintai. Ya, salah satunya wanita itu makhluk audio. Tadi saya coba sampaikan, wanita itu senang kata-kata. Makanya beberapa riset menyebutkan wanita itu butuh 4 kali ucapan cinta dalam sehari dari suaminya, 4 kali. Ya, tapi banyak suami malah saking polosnya 4 kali dirapel malam-malam. I love you, I love you, I love you. Enggak sekalian aja dirapel sepekan gitu ya, 4 kali 7 28 gitu kan. Yang keempat, wanita butuh rasa aman. Yang kelima, wanita butuh ya. Yang kelima, wanita butuh bernilai, merasa bernilai. Ada lagi yang mau nanya? Wanita butuh merasa bernilai, ya, potensinya tidak mendem maksudnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Yang ketiga apa ini? Kasih Ustaz. Yang ketiga, wanita butuh dicintai, dipahami, dihargai, dicintai. Wanita butuh rasa aman. Yang keempat, yang kelima, wanita butuh rasa bernilai. Ya, wanita nggak boleh bisa disakiti orang, harus dilindungi.
Kalau ada yang menyakiti kayak tadi Pak, ayahnya Aisyah pengen memukul Aisyah, langsung dipegang, dilindungi. Jadi kalau dia kelaparan wajib dibantu supaya dia rasa aman tuh gitu. Pokoknya zona wanita zona aman, dijaga. Ya kayak Rasulullah menjaga betul perempuan. Masih ada yang mau bertanya? Bapak-bapak mana tahu ada yang bertanyain? Ada? Kayaknya lebih bapak-bapak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuda dari Limo Depok. Ya. Alhamdulillah sudah, Bu. Iya. Saya melihat yang sudah disampaikan sama Ustaz tadi ada 5 tadi ya, memahami dengan merasa aman juga. Dan dari 5 tadi itu seberapa banyak harus untuk kita sampaikan memberi respon ke pasangan kita nih Ustaz. Jadi maksudnya ketika misalkan memang lagi urgent banget, apakah perlu juga kita memberikan kayak rasa apresiasi, wah istriku udah hebat banget nih, sedangkan kita kan lagi urgent, lagi di luar, misalkan lagi kerja atau gimana gitu Ustaz. Terima kasih. Iya, yang jelas salah satu kepandaian laki-laki adalah manajemen diri dan manajemen waktu. Jadi dengan kondisi yang kadang kita terdesak, kita harus mencari cara agar bagaimana istri tidak terkurangi yang namanya perhatian. Dan itu memang butuh komitmen dari awal. Ada yang berhasil, ada yang gagal, tapi jangan pernah merasa lelah, karena sejatinya wanita tidak butuh suami yang sempurna. Wanita butuh suami yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Jadi kalau misalnya hari ini suami bilang, kamu tuh lupa ya, hari ini kamu nggak bilang selamat ke aku kayak, ya. Kalau dia merasa itu, kita maaf ya, selesai. Mendebat wanita juga salah satu yang tidak efektif, karena wanita itu nggak boleh didebat, karena isyarat Quran itu menyebutkan bahwa wanita itu kalau udah debat pasti dia selalu menang. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 18 Allah berfirman, awama yunasha'u fil haliyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah kamu akan jadikan wanita sebagai anak Tuhan, sementara wanita diciptakan suka berhias dan kalau berdebat argumennya nggak jelas. Ini kata Allah, ya jangan tersinggung para perempuan. Maksud berdebat argumennya nggak jelas bukan karena wanita itu nggak logik, bukan nggak pinter, bukan, karena dominannya perasaan. Sehingga kadang-kadang nggak bisa dinetralisir dengan penjelasan. Makanya Umar bin Khattab kalau udah istrinya debat, dia diem aja. Iya. Jadi para lelaki harusnya paham, kalau istrinya sudah ngomong, pokoknya mas, cukup jawab, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, selesai. Jadi kita nggak usah, kamu tuh ya, tahu nggak gitu, nggak usah. Capek gitu. Diem aja, iya, oke. Udah belum, ya udah, gitu. Jadi kalau dia ngomel, terima aja. Nah, tinggal kalau tadi dia bilang kita dalam situasi ini, ya usahakan. Kita misalnya kita reminder nih hari ini, dari pagi ini kita punya planning. Pokoknya nanti siang aku ingetin diri aku mengapresiasi dia. Kalau kita lagi urgent banget, ada ini, ya minta maaf itu sudah cukup. B, perlakuan baik itu kan nggak harus. Jadi gini, kita tuh belajar manage. Kalau misalnya kita tidak bisa memberikan hari ini haknya, konsekuensinya pun kita bisa lakukan. Misalnya gini, wanita kalau nggak bisa diberikan ucapan cinta, ada kompensasinya. Kompensasinya itu misalnya kasih hadiah, maafin ya, bawalah misalnya sesuatu yang membuat senang dia, sederhana misalnya cuman logam mulia, cuman 15 gram nggak apa-apa gitu ya, maafin aku ya gitu ya, apalah pokoknya yang membantu dia untuk merasa bahagia. Yang jelas usaha membuat istri bahagia itu berpahala, membuat istri merasa bahagia. Dan kalau dia tiba-tiba menunjukkan akhlak yang kadang-kadang kita kok jadinya dia begini banget ya, kita pahami bahwa lelaki terbaik itu belajar untuk ya memahami. Ya.
Ya, insya Allah. Istri pun juga harus belajar untuk ya memuliakan suami, saling. Ya, ini kan kajian ini untuk laki-laki karena kita belajar dari romantisme dari laki-laki, tapi perempuan pun juga punya tuntutan untuk jadi wanita solehah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa saya mau bertanya? Jadi kan kalau dari materi yang disampaikan itu kan bagaimana sikap Rasulullah kepada istrinya. Nah, ini kira-kira dari sekian istri Nabi, kisah romantis apa kira-kira yang dilakukan istri ke suami yang Ya. mungkin ada di riwayat ataupun di Al-Quran? Ya. Sebentar. Ya. Nanti kita bikin kajiannya ya. Jadi jangan sekarang antum kayak pengen ngebales aja gitu. Kayak nggak pengen banget gitu dinasihatin hari ini. Jadi khawatir banget gara-gara ini enak banget istri ya gitu. Nggak usah lah. Sekiranya kita nasihat buat diri aja. Jadi jangan iri-irian gitu nama gitu. Ya, Ustadz kan bahas romantisme Rasul gitu Ustadz. Jadi suami istri perempuan kapan romantisme? Nanti minta sama Bang Adi kajiannya diulang gitu. Jangan minta habis ini seolah-olah kalau istri begini masa enggak begitu. Biarin aja. Hari ini kita senengin aja. Ini bagian dari cara memuliakannya. Di habis ini tak kalau saya bilang gini nanti keluar hadis tuh ya percuma aja ternyata harus taat juga. Harus gini kan gitu. Udah nanti aja. Ini kan lagi memuliakan gitu. Nanti Anda jelasin kayak gini istri ibu-ibu hilang semua kesannya. Ternyata gitu. Ternyatanya ini berat. Jadi, emang lucunya kalau kajian suami istri, maaf nih. Itu kadang-kadang kita tuh pengennya kita yang dipahamin. Kita pahamin. Makanya kalau bab hak istri gitu ya, istri yang nyatet gitu. Di tag ke suami tuh, tonton tuh, ini Ustadz bener nih gitu. Begitu saya bilang hak suami itu, suami nyatet, lu juga nonton gitu. Jadi kita nih nggak pernah mau belajar untuk memperbaiki diri. Yang ada lu pahami gua, nggak akan pernah berhasil rumah tangga dengan pola gitu. Rumah tangga dengan pola lu pahami gua nggak akan pernah bisa. Jadi kalau hari ini saya menasihati romantisme Rasul, ini nasihat buat bapak-bapak. Saya lagi nasihatin diri. Tapi nanti ketika saya lagi nasihatin istri, ini nasihat buat para wanita. Jadi para wanita pun siap kok nanti suatu saat ada yang menceritakan tentang bagaimana istri itu melakukan ini gitu. Dari situ akhirnya oh Islam itu adinul adalah, agama adil. Ya. Makanya saya nggak mau jawab pertanyaan yang udah saya tebak nih, pasti pengen dibalik nih. Ya kenapa? Nanti kajiannya beda, kan nggak imbang juga. Saya udah bahas panjang-panjang, ini bahasnya singkat nanti diusul panitia, ini biar adil nih, gitu ya. Berarti bulan depan Ustadz bahas gitu. Dan saya yakin nanti abis ini ibu-ibu nggak mau datang. Kita doang datang. Ah bodoh ah. Bisa cerita istri-istri solehah wanita surga gitu ya. Begitu enggak nanti kita dinasihatin mau biarin aja gitu. Nanti bikin judulnya gitu ya. Wanita-wanita penghuni surga kan gitu tuh. Bagus nih nasihat buat perempuan. Ya, tapi saya nggak jamin mau datang apa enggak gitu ya. Ya Allah alam sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, insya Allah mungkin kami semua di sini adalah memiliki ipar-ipar Ustaz, dan pernah mendengar bahwa ada hadis atau apa itu riwayat siapa saya lupa, benar apa enggak, bahwa ipar itu adalah maut. Itu maksudnya apa ya Ustaz? Iya. Alhamu al-maut hadisnya. Ipar itu kematian. Apa maksudnya? Bahwa yang menyebabkan hancurnya bahkan rumah tangga di dunia akhirat itu adalah adab terhadap ipar. Ipar itu disebutkan namanya statusnya mahram ghairu mu'abbad. Apa itu mahram ghairu mu'abbad? Mahram yang tidak abadi, yang membuat seseorang itu tidak bisa menikahinya karena sedang menjalani status dalam tanda kutip pernikahan dengan si kakak atau adik dari ipar ini. Tapi kalau kakak dan adik ini tiba-tiba putus hubungannya, alias
cerai atau mungkin dalam hal ini meninggal, ipar bisa jadi istri. Makanya bab tentang mahram ghairu mu'abbad itu bab yang maksudnya adalah dia sebut mahram dalam pengertian haram dinikahi. Tapi status dia, adabnya justru harus kita jaga seperti ajnabi, orang asing. Kenapa? Karena begitu banyak karena merasa ipar memperlakukannya, akhirnya maaf, tumbuh benih-benih asmara. Banyak kasus perselingkuhan sama adik ipar sendiri. Banyak kasus perzinahan sama kakak ipar. Itu kenapa? Adab yang tidak dipahami. Ya, akhirnya bercerai, nikah sama dia. Itu kasusnya yang terjadi. Jadi mahram ghairu mu'abbad. Beda mertua. Kalau mertua itu disebut mahram mu'abbad. Sampai kapanpun haram menikah sama mertua. Makanya nggak ada mantan mertua. Bercerai seseorang kepada seorang laki-laki, putus hubungan tapi mantan suami, tapi nggak ada mantan mertua. Makanya sampai kapanpun haram kita menikah dengan mertua kita walaupun sudah putus hubungan dengan anaknya. Itu membuat para ulama menyimpulkan tidak ada mantan mertua, dia akan menjadi mertuamu terus. Ya, artinya apa? Karena ada selagi hubungannya bahwa minimal dia sudah putus hubungan sama dia, tapi dia adalah nenek atau kakek dari anak kita kalau kita punya anak. Makanya dengan mertua pun kita dalam hal ini tetap memuliakannya sebagai orang tua. Tapi Islam mengajarkan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan lebih utama daripada ngambil kebaikan. Maksudnya apa? Kalau kita kenal mertua, bahkan paman kita yang mahram atau kakak kita yang mahram saja, akhlaknya buruk. Ini saya sampaikan ya. Misalnya maaf ya, dia ketahuan nih orangnya suka main perempuan, tukang selingkuh, tukang kawin, maka menjaga adab kepadanya lebih baik. Ini kan mertua saya, iya, tapi menjaga adab. Berduaan sama mertua boleh, merawatnya. Tapi kalau kita khawatir nih mertua kita akhlaknya buruk nih, tukang kawin, daripada terjadi apa-apa, kita menjaga diri. Tapi kalau berduaan dengan ipar gak boleh, haram. Bisa kita merawat mertua di rumah, suami kita nggak ada boleh. Tapi kalau ipar kita harus bilang, abangmu lagi nggak di rumah ya, maaf ya, aku nggak bisa nerima kamu. Kalau dia datang bilang sama suami, aku nggak mau nih dia ada di rumah, kan nggak boleh dalam Islam. Ya, berduaan itu kan adik aku, kamu gimana sih? Iya, tapi hadis Nabi itu abadi selamanya. Yang namanya syariat jangan, ya adik itu adik kamu, tapi bagiku dia ipar, dan ipar itu alhamu al-maut. Ipar itu kematian, dan Nabi menjelaskan ini tentu untuk memberikan sebuah peringatan. Jadi sama ipar juga kita harus jaga adab. Ya, jaga adab, tidak buka hijab, bahkan tidak bersentuhan, tidak salaman seperti itu, karena ada peluang dia akan menjadi pasangan kita sekiranya pernikahan ini gagal. Jadi jangan sampai kita ya menyelisihi dari hadis Nabi ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kalau ada kita tutup doa kata basis subhanakallahumma Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Ibu pengajian, Bapak-bapak, insyaallah minggu keempat ada lagi